Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Neni Hermawan Putri Lestari, NIM saya 242180212. Di sini saya izin mempresentasikan hasil analisis anotasi bibliografi dengan buku teori-teori pembelajaran multikultural, humanis, kritis, konstruktivis, refleksif, dialogis, progresif. Yang pertama ada sifat deskriptif. Kemudian buku ini ditulis oleh Syahrul pada tahun 2020 dengan judul Teori-teori Pembelajaran Multikultural, Humanis, Kritis, Konstruktivis, Reflektif, Dialogis, Progresif, kata penerbit di Malang dan penerbit Literasi Nusantara. Ringkasan singkat, buku ini membahas 7 teori pembelajaran. Yang pertama ada multikultural, humanis, kritis, konstruktivis, reflektif, dialogis, dan progresif. Setiap teori dijelaskan teoritis, dasar teoritis, filosofis, hingga penerapannya serta tantangan yang dihadapi. Buku ini bermanfaat bagi guru, dosen, dan mahasiswa pendidikan sebagai referensi pembelajaran. Kemudian kesimpulan pada bab 1 tentang teori pembelajaran multikultural. Pada teori ini menekankan pentingnya menghargai keberagaman budaya, agama, ras, dan juga etis dalam pendidikan. Tujuannya yaitu membangun kesadaran pluralitas dan perilaku humanis. Kemudian guru berperan sebagai fasilitator nilai-nilai multikultural melalui strategi pembelajaran yang adil dan inklusif. Kemudian tantangan utamanya di Indonesia adalah masih adanya prasangka dan stereotip di lembaga pendidikan akibat radikalisme kesukuan, agama, dan kelas sosial. Kemudian bab 2, teori pembelajaran humanis. Teori pembelajaran humanis ini menekankan perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Kemudian guru pada pembelajaran humanis ini berperan sebagai pendamping yang menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Penerapan pembelajaran humanis di kelas meliputi evaluasi pendidikan, tidak fokus dengan satu materi, dan mendorong adaptasi melalui pembelajaran budaya. Tantangannya datang dari teori behavioristik yang lebih menekankan perubahan perilaku pada perilaku akibat stimulus dan respon. Kemudian bab 3, teori pembelajaran kritis. Pada teori ini menekankan pembelajaran melalui diskusi, pengalaman sendiri, dan guru sebagai fasilitator dialog, bukan hanya penyampaian materi. Pendidikan kritis menghubungkan praktik belajar dengan lingkungan masyarakat. Tantangannya adalah kebudayaan isu di institusi pendidikan, di mana guru dan murid bersikap pasif menerima kebijakan tanpa kritik. Kemudian bab 4, teori pembelajaran konstruktivisme. Pada bab ini menekankan proses aktif peserta didik dalam menemukan dan membangun pengetahuan melalui pengalaman. Guru berperan sebagai moderator dan mitra yang membantu peserta didik untuk mengkonstruksi pemahaman mereka. Pembelajaran ini mengutamakan kolaborasi dan pemecahan masalah nyata, serta mendorong peserta didik untuk mandiri. Tantangannya adalah kaum konservatif yang tidak menginginkan adanya perubahan karena terlalu nyaman dengan kebiasaan lama. Kemudian bab 5, teori pembelajaran refleksi. Teori pembelajaran ini membantu guru dan murid mengembangkan kesadaran metakognitif melalui refleksi pengalaman belajar. Guru mendorong siswa mengenali kekuatan dan kelemahan serta merancang perbaikan. Teori ini berfokus pada pengalaman dan minat siswa sebagai dasar pembelajaran. Tantangannya adalah guru harus belajar dan refleksi. Namun kendala seperti kurangnya perdoman, waktu, motivasi perlu diatasi
terbuka, menghargai perbedaan, dan mendorong partisipasi aktif. Kemudian tantangan muncul dari tindakan anti-dialogis yang membuat peserta didik pasif dan tertindas. Kemudian bab yang terakhir yaitu teori pembelajaran progresif yang berfokus pada perubahan dan kemajuan individu serta sosial yang menekankan inovasi, kreativitas, dan adaptasi. Guru membiarkan anak berkembang alami dan mendesain sekolah agar peserta didik menjadi independen, mengesampingkan disiplin dan ajaran moral. Tantangan utamanya adalah kaum konservatif yang terjebak dengan pemikiran lama. Kemudian, sifat evaluatif. Yang pertama ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, buku ini membahas 7 teori pembelajaran utama secara sistematik. Setiap teori diawali dengan kajian teoritis, pandangan filosofis, dan juga kerangka konseptual, sehingga pembaca dapat paham dalam tentang landasan setiap teori. Kemudian, buku ini memberikan langkah-langkah praktis bagi pendidik untuk mengimplementasikan teori-teori tersebut di kelas. Hal ini sangat membantu guru, dosen, dan juga mahasiswa pendidikan dalam mengaitkan teori praktis pembelajaran sehari-hari. Kemudian, buku ini juga membahas tantangan dan penerapan teori, sehingga pembaca dapat memahami kendala nyata di lapangan dan mencari solusi yang relevan. Kemudian, kekurangan. Dari sisi argumen, buku ini tampaknya lebih bersifat deskriptif, konklusiv daripada kritis. Artinya, buku ini lebih banyak menguraikan teori-teori yang sudah ada tanpa memberikan analisis kritis yang mendalam dan memperdebatkan kelebihan dan kekurangan masing-masing teori secara komparatif. Kemudian, kredibilitas penulis. Syahrul, sarjana pendidikan, magister pendidikan, merupakan penulis yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang pendidikan, sebagaimana tercermin dari gelar akademik yang dipakai. Syahrul juga muncul dalam beberapa publikasi ilmiah yang membahas pendidikan dan strategi pembelajaran, yang memperkuat posisi penulis sebagai akademisi di bidang ini. Kemudian, kedua, komentar evaluatif. Disarankan agar pada edisi berikutnya penulis menambahkan analisis kritis yang membandingkan keunggulan dan kelemahan setiap teori, serta membahas relevansi teori dengan tantangan pendidikan masa kini. Dan melengkapi buku dengan studi kasus atau pengalaman praktisi untuk memperkuat aspek aplikatif teori dari guru dan mahasiswa. Sekian, apakah ada pertanyaan? Baik, perkenalkan nama saya Putri Apollon dari nomor rekening 24218002. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan guru ketika menghadapi tantangan dalam pembelajaran konstruktivisme pada kaum konservatif yang tidak menginginkan adanya perubahan karena terlalu nyaman dengan kebiasaan lamanya? Makasih, saya ngomong dulu ya. Lanjut ya berdua. Perkenalkan, nama saya Raja Octavioni dari kelas A. Apa strategi yang dapat diterapkan guru dalam penerapan pembelajaran reflektif di kelas? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak. Iya. Jadi apa yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran konstruktivisme? Ya, guru harus menjadi lebih aktif dalam menciptakan kondisi yang memicu pembelajaran yang diminati siswa, keterlibatan siswa, dan juga keingin tahuan siswa. Nah, tujuannya untuk agar interaksi secara aktif dan juga mencari dan menemukan hal-hal baru yang berada di lingkungan tersebut. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua yaitu strategi yang dapat apa strategi yang dapat diterapkan dalam penerapan pembelajaran efektif di kelas. Strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran efektif di kelas. Misalnya guru harus bisa menerapkan dengan pembelajaran discovery learning, yaitu belajar aktif dengan mencari tahu
dan juga relevansi antara pengetahuan yang dimiliki dan juga lingkungan sekitar. Jika peserta didik bisa menemukan konteks pengalaman, pendidikan, dan juga minat yang sudah dipelajarinya, maka peserta didik akan lebih mudah menyerap dan juga membangun motivasi belajar dan terdorong untuk menerapkan pemecahan masalah yang ditentukannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.